فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-babul hadi wa tis'un ba'dal mi'ah, babu fadli salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Imam An-Nawawi mendatangkan bab ini untuk memberikan semangat agar orang-orang melakukan salat berjamaah. Cuma yang menyebabkan orang banyak melemah adalah apa? Ya karena jumhur berpendapat sholat jamaah tidak wajib, hanya mustahab. Wah, akhirnya orang memang malas dengan itu. Sementara yang betul adalah wajib. Sampai Nabi ingin membakar rumah-rumah yang orang-orangnya tidak sholat jamaah. Tapi ya namanya ahli bid'ah, atau kita tidak sampai mengatakan ahli bid'ah ya. Sebagian ahli takwil menakwil itu Nabi tak jadi membakar, berarti memang tak wajib lah. Bukan begitu cara pemahamannya. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang di rumah tersebut bukan hanya kepala keluarga, ada anak, ada istri, boleh jadi di zaman itu ada para pembantu, para hamba sahaya, sehingga takkan karena satu orang kepala keluarga kemudian rumah seisinya dibakar semua. Jadi harusnya dilihat dari sisi itu, bukan dilihat dari sisi Nabi tak jadi membakar berarti hukumnya tidak wajib. Bukan seperti itu cara memahami yang betul. Tetapi ancaman sekeras itu menunjukkan ini adalah dosa yang sangat berat. Sampai-sampai Nabi mengancam dengan pembakaran itu. Cuma dihalangi oleh adanya orang-orang yang di dalam rumah itu yang tidak wajib sholat berjamaah, jamaah di masjid. Sampai orang yang buta pun dipanggil, disuruh untuk Nabi tetap datang ke tempat adzan itu. Mendatangi panggilan, menunjukkan yang betul memang hukumnya adalah wajib. Tapi bagi orang yang memang tahu betapa besarnya nikmat Allah, betapa besarnya jasa Allah pada dirinya, maka yang dia pentingkan bukan wajib atau tidak wajib, tetapi Allah dan Rasulnya memanggil kita untuk sholat berjamaah di masjid, maka kita akan datang, sama saja panggilannya wajib atau tidak wajib. Kalau sekedar kenduri-kenduri yang sebagiannya tidak wajib aja kita berusaha untuk mendatanginya, demi ya ada kenikmatan di situ dan juga demi meraihkan hati si penjemputnya. Sementara yang memanggil adalah Allah, yang menggalakkan itu adalah Rasulullah. Kenapa kita tidak mau mendatangi panggilan tadi? Lebih layak lagi tentunya untuk seruan dari Allah dan Rasulnya itu dipenuhi. Kita baca hadisnya, al-hadisus samina asyar ba'da Al-Bami'ah 1118. An Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat bersendirian sebanyak 27 derajat. Muttafaqun alaih. Kalau dalam riwayat Umar dari riwayat Abu Hurairah yaitu 25 kali lipat. Padahal kita tahu sholat sendirian, sholat wajib sendirian, tetap dia adalah sholat wajib, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Padahal kita tahu yang namanya sholat qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Baik. Maka bagaimana dengan sholat malam? Yang mana sholat malam lebih utama daripada sholat fajar tadi itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail.
sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kalau sholat fajar aja, yaitu qabliyah fajar aja nilainya lebih baik daripada dunia seisinya, bagaimana qiyamul lail? Sementara qiyamul lail dia mustahab. Berarti apa? Masih kalah utama dibandingkan dengan sholat wajib. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi, dari Allah Ta'ala yang menyatakan, wala yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Menunjukkan ibadah yang wajibah itu lebih utama daripada ibadah yang mustahabah. Maka bagaimana nilainya itu? Tentunya nilainya sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan sholat? Satu kali sholat berjamaah di masjid ternyata 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat bersendirian di rumah. Maka orang kalau dari masalah dunia saja mereka tidak kenyang dan mereka ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Untuk yang akhirat tiba-tiba sudah merasa sangat kekenyangan. Nah, ini adalah sesuatu sudut pandang yang terbolak-balik. Sementara dunia ini fana, akan segera rusak dan nilainya memang sangat rendah, lebih rendah daripada satu sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Maka mestinya akhirat justru lebih dikejar. Pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda itulah yang lebih diutamakan. Jangan kemudian mengatakan, oh ya sudah sholat di rumah aja, toh pahalanya luar biasa hebat. Luar biasa hebat, tapi kita tahu orang yang wajib sholat berjamaah, kalau dia tidak sholat berjamaah maka dia berdosa. Dan dosanya itu bukan dosa yang ringan. Tidak tahu bagaimana nanti ketika ditimbang mana yang lebih banyak pahalanya, pahala sholat dia sendirian ataukah dosa dia, mana yang lebih banyak, dosa atau pahala. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lain, kita harusnya memikirkan untuk memperbanyak pahala demi perbekalan di akhirat. Karena dosa kepada Allah sendiri boleh jadi masih banyak, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada hewan. Mestinya kita memperbanyak amal soleh. Karena kita tak tahu seberapa banyak dosa yang masih kita miliki dan sebagainya. Belum lagi dilihat dari berbagai sisi yang lain. Maka mestinya yang diutamakan adalah sholat berjamaah. Sama saja apakah kesimpulannya sholat berjamaah itu wajib atau mustahab. Harusnya inilah yang diutamakan. Allah dan Rasulnya menggalakkan itu. Dan bahkan Allah menjanjikan pahala yang tidak terkira. Maka mestinya dia berangkat, bukan malah bermalas-malasan dengan alasan, ini pun sudah sah. Memang, kata Al-Hafidh, yang rajih adalah sholat di rumah sudah sah. Buktinya Nabi memberikan nilai, yaitu sholat di masjid itu lebih tinggi nilainya 27 kali lipat sholat di masjid berjamaah daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan sholat sendirian itu sudah sah, ada pahalanya. Hanya saja kalah dibandingkan dengan yang lain 27 kali lipat lebih banyak. Apalagi yang rajih adalah berdosa kalau dia tidak ikut sholat jamaah di masjid padahal sudah mendengar panggilan dari masjid wakaf kalau tak ada uzur. Maka betul-betul hadis ini ketika diperhatikan dia menunjukkan tingginya nilai dari sholat berjamaah. Dan tentunya maksudnya adalah sholat jamaah di masjid sebagaimana kelengkapan hadisnya itu, hadis Ibni Umar dan juga hadis yang akan kita lewati dari hadis Abi Hurairah itu. Kita baca di sini al-hadisul al-bami'ah wa tis'ata asyar 1119. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul. Karena yang wajib dan digalakkan untuk ke masjid memang apa? Laki-laki. Salatul rajuli fi jamaah, salat seorang laki-laki dalam jamaah, tudha'afu dilipat gandakan ala salatihi fi baitihi wa fi suqih, daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya. Ini menunjukkan jamaah yang dimaksudkan tadi apa? Yaitu jamaah di masjid. Karena Nabi tidak hanya membandingkan masalah sendirian atau jamaah semata, tapi di rumahnya dan di pasarnya. Menunjukkan parameternya dua di situ, jamaah dan di masjid. Daripada sholat dia di rumahnya, sama saja di rumahnya itu berjamaah ataukah
tidak berjamaah. Tapi kalau di rumahnya maka nilainya memang tidak setinggi kalau di masjid. Walaupun tentunya jamaah di rumah masih lebih baik daripada sendirian di rumah untuk lelaki. Maka pahala yang terbaik didapatkan dengan cara berjamaah di masjid. Untuk wanita, pahala yang terbaik adalah di rumahnya. Laki-laki memang bebannya lain, bebannya berat. Kalau ingin mendapatkan pahala terbaik, memang harus keluar rumah, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan hikmahnya banyak sekali. Kenapa Allah menetapkan di masjid? Tentunya hikmahnya sangat banyak. Demi kemaslahatan umum dan sebagainya. Untuk wanita, tidak perlu susah payah kalau ingin pahala terbaik. Sholatnya adalah di rumah. Bukan berarti di masjid tak boleh. Boleh. Dan Nabi melarang untuk laki-laki itu melarang wanita mereka untuk sholat ke masjid jika minta izin. Dan pahalanya ada tentunya. Hanya saja pahala yang terbaik adalah di rumah. Wa fi suqih, demikian pula di pasar dia. Maksudnya adalah yaitu masjid-masjid yang bukan wakaf. Atau mungkin apa ini istilahnya? Yaitu sholat di kedai, di pasar. Ya di kios-kios kalau orang Indonesia bilang. Tetap walaupun itu sah, tetapi dibandingkan dengan sholat jamaah di masjid wakaf tentunya sangat lain nilainya. Itu kalau kita mendengar panggilan dari masjid wakaf, wajib datang karena Nabi mewajibkan orang buta untuk datang. Dan ini juga fatwa dari Imam Ibnu Bas, Imam Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah dan yang lainnya. Wajib datang ke masjid wakaf jika mendengar adzan dari masjid wakaf. Walaupun di pejabat, karena soalnya itu terkait dengan adanya surau di pejabat, adanya surau di university. Maka kata mereka tetap wajib datang. Ma'ruf, surau di pejabat dan surau di university tidak diwakafkan biasanya di Saudi itu. Tak tahu kalau di sini diwakafkan atau tetap milik pihak tertentu. Mungkin milik syarikat ya, tetap tanahnya atau bangunannya milik syarikat, bukan wakaf. Maka kalau dia mendengar adzan dari masjid wakaf, dia wajib datang, kata beliau tadi. Wa dzalika annahu idza tawadda. Sebabnya adalah jika dia berwudu, fa ahsanal wudu. Kemudian dia memperbagus wudu. Memperbagus wudu kata para pensyarah yaitu menyempurnakannya. Ahsana yaitu asbagha, menyempurnakan. Dan tentunya wudu yang paling sempurna milik siapa? Milik Nabi. Maka berarti harus mengikuti cara wudunya Nabi. Bukan wudu mazhab ini, mazhab itu. Tapi lihat wudunya Nabi macam apa. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju ke masjid. Ini menunjukkan wudunya dia adalah di rumah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Walaupun boleh wudu di tempat-tempat wudu di masjid. Masalah boleh-boleh dan itu sangat membantu untuk orang yang kesulitan kalau harus pulang ke rumah. Sementara dia tadi bukan di rumah. Dan juga untuk orang yang sering berhadas. Alhamdulillah di area masjid ada tempat wudu. Cuma yang pahala terbaiknya adalah wudu dulu di rumah. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Menunjukkan ini memang ikhlas. Betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena ingin mencari ridho makhluk, mencari pujian para zaman sekarang dipanggil apa itu, netizen kah atau follower atau apa. Betul-betul lillahi ta'ala. Lalu bagaimana kalau keluarnya adalah untuk sholat dan untuk thalabul ilm? Kata para ulama, ini tidak bertentangan. Intinya adalah, niatnya adalah ibadah. Ibadah karena Allah, bukan untuk makhluk. Lam yakhtu khutwah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah. Kecuali akan diangkat untuknya dengan langkah tadi 1 derajat. Satu langkah nilainya 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan 1 langkah tadi juga ada nilai yang lain, yaitu dihapuskan darinya dengan langkah itu 1 kesalahan. Dalam riwayat yang lain, wa kutibat lahu biha hasanah. Dicatat untuk dia dengan langkah itu 1 kebaikan. Jadi 1 langkah memiliki 3 nilai di situ. Menurut riwayat yang lebih lengkap dan sahih. Fa'idha shalla. Kemudian jika dia sholat, sudah ikut sholat bersama jamaah. Lam tazalil malaikatu tusolli alaih. Terus menerus para malaikat bersolawat untuk dia. Ini sholawat dari sisi bahasa ya. Sholla bimakna da'a. Yaitu mendoakan untuk dia. Mendoakan yang baik tentunya. Madama fi musallah. Ma di sini mudat
muddah, yaitu masdariyah dzarfiyah bermakna muddata dawamihi fi musalla, selama dia di tempat sholat dia. Ada dua pendapat di tempat sholat, yaitu betul-betul di tempat dia duduk. Pendapat yang lain yaitu musalla, yaitu masjid dia, selama dia di dalam masjid dia. Dan Al-Hafidz condong pada pendapat kedua. Tidak harus duduk di situ terus, boleh aja dia bergerak sedikit, pindah sedikit. Terkadang seperti habis sholat subuh pergi ke tempat pengambilan, tempat untuk meletakkan mushaf, kemudian dia mengambil mushaf itu, kemudian duduk, tidak masalah, karena selama dia di masjid, itulah musalla dia, tempat sholat dia. Kalau ditanya, kamu tadi sholat di mana? Oh, sholat saya di Masjid Fulani, menunjukkan itulah musalla dia. Tidak harus di peta ini dan itu, di bagian ini, soft pertama, tidak harus disebut sampai macam itu. Musalla saya, tempat sholat saya tadi di Masjid Fulani, menunjukkan bahwasanya yang penting adalah dia tidak keluar dari masjid. Malam yuhdis, kalau di tempat ana ada tasjid, malam yuhadis, yang betul malam yuhdis. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang banyak, yaitu selama dia tidak berhadas. Ini keutamaan orang yang mampu menjaga wudhu ya. Yang batal ya mau semampunya, bertakwa semampunya. Taqul, malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih, ya Allah pujilah dia. Yaitu sholawat di sini sholawat syar'iyah. Yaitu ya Allah pujilah dia di hadapan makhlukmu yang utama. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, yaitu berikan kepadanya seluruh kebaikan, segala jenis kebaikan. Wa fi riwayat Allahumma ghufirlah, ya Allah berikanlah pengampunan untuk dia. Wala yazalu fi sholatin mantadzara shalah, dia terus-menerus berada dalam sholat selama, ini manya sama ya, mudah, yaitu manya adalah masdariyah dzarfiyah, muddata intidharihi shalah, selama dia menantikan sholat. Walaupun boleh dia bicara, boleh dia bergerak ke sana kemari, tetapi dia memiliki, yaitu dinilai masih terus-menerus sholat, karena niatnya di situ adalah menantikan sholat, tidak langsung pulang. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari, lafadznya Imam Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam.